Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Bagaimana keadaannya hari ini? Insya Allah semoga tetap sehat ya. Jadi hari ini sengaja saya bawa ke lapang ya. Hari ini kita akan praktek bagaimana perilaku api dalam kaitannya dengan tipe bahan bakar, kemudian kadar air, dan juga kesinambungan serta kekompakan. Oke, jadi bisa rekan-rekan perhatikan di sekitar sini ini banyak sekali tegakan ya, baik dari semai, pancang, tiang, dan pohon-pohon yang ada di sini ya. Dan juga rekan-rekan bisa melihat betapa banyaknya ya bahan bakar yang mungkin dapat dikonsumsi oleh api sehingga menyebabkan pembakaran atau kebakaran di wilayah ini. Jadi rekan-rekan bisa perhatikan ya, di sini banyak sekali tipe bahan bakar ya, tipe bahan bakar serasa, kemudian daun kering, ranting-ranting, dan selanjutnya. Nah ini berpotensi menjadi bahan bakar untuk kebakaran permukaan ya. Kebakaran permukaan ini nanti kemungkinan kalau ini sudah terbakar, ini nanti akan bisa kebakaran membesar ya, menjalar, kemudian menghabiskan pohon-pohon seperti ini yang kecil, yang kering di sini, dan kemudian menjalar ke atas hingga membakar dedaunan. Jadilah nanti kebakaran bawah ini akan memicu terjadinya kebakaran atas. Pada pertemuan kali ini ya, kita akan melihat bagaimana perilaku api terhadap tadi yang saya sampaikan, tipe bahan bakar, kemudian kadar air, kekompakan, dan susunan bahan bakar ya. Jadi tugas rekan-rekan pada praktikum kali ini adalah yang pertama nanti mengumpulkan daun-daun, baik itu daun yang masih segar seperti ini ya, ataupun daun yang sudah kering seperti ini ya. Kemudian juga mengumpulkan serasah ya. Serasah itu bisa daun-daun yang kering atau yang seperti ini ya. Nanti bisa diambil yang basah ataupun yang kering. Oke. Kemudian juga rekan-rekan nanti kumpulkan ranting-ranting kering seperti ini ya, ranting kering seperti ini, baik yang masih basah ataupun sudah kering. Bagi yang masih basah, nanti saya harapkan dikeringkan ya, dijemur di bawah sinar matahari selama 2 hari sehingga nanti akan menjadi kering. Nah, masing-masing bahan bakar tadi itu tolong ditimbang sebanyak 250 gram ya per bahan bakar. Jadi nanti kan akan memperoleh 250 gram daun basah seperti ini, kemudian 250 gram daun kering seperti ini, kemudian 250 gram ranting. Tapi tenang saja ya, tidak semua orang itu mengumpulkan seluruh bahan bakar ya. Tidak seluruh orang mengumpulkan bahan bakar, sehingga tidak semua orang itu mengumpulkan 1,5 kg bahan bakar. Tapi ini tolong dibagi nanti kepada setiap anggota kelompok. Bisa saja nanti itu mengumpulkan bahan bakar daun kering, si B daun basah, si C itu ranting kering, dan seterusnya. Jadi tenang saja, setiap orang itu hanya memerlukan untuk 250 gram. Baik, setelah kalian semua nanti mengumpulkan semua bahan-bahan yang tadi yang diperlukan ya, nanti setiap orang di antara kalian itu akan membakar satu jenis bahan bakar yang berbeda. Sebagai contoh di sini adalah ranting kering ya. Jadi ini mohon maaf, ini masih bercampur dengan daun kering. Nantinya tolong dipisahkan daun kering dan ranting kering. Jadi kalian nanti membuat semacam area imajiner yang berukuran 50 x 50 cm ya. Nah, nanti di ukuran 50 cm itulah kalian tempatkan bahan bakar di sana. Usahakan merata supaya nanti bisa memenuhi luasan 50 x 50 cm itu. Nah, nanti setelah itu nanti tolong kalian ukur tinggi ya, kalian ukur tinggi bahan bakar itu
dengan menggunakan penggaris sebelum membakar. Setelah diukur tingginya, kemudian silakan kalian bakar dan amati. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan praktikum yang sudah disiapkan dari 4 bahan bakar seperti daun hijau, daun kering, ranting hijau, dan ranting kering disiapkan untuk dilakukan penimbangan. Lakukan penimbangan kepada 4 bahan bakar yang sudah dikumpulkan. Lakukan sampai 250 gram. Silahkan dibuatkan plot ukuran 50 kali 50 untuk semua perlakuan. Simpan bahan bakar yang sudah disiapkan ke plot yang sudah dibuat tadi dan lakukan pembakaran. Setelah dilakukan pembakaran, api menyala, maka dilakukan pengukuran tinggi api seperti yang dapat dilihat. Lakukan percobaan ini kepada semua bahan bakar seperti ke daun kering, daun hijau, ranting kering, dan ranting hijau. Setelah perlakuan tersebut dilakukan kepada semua bahan bakar, hasil pengamatan tersebut dimasukkan tabel 1 hasil pengamatan pembakaran bahan uji, yang dimana isinya ada masa awal, tinggi api, waktu penyulutan dan penyalaan, serta persentase terbakar. Untuk masa akhir dari bahan bakar yang sudah dilakukan pembakaran tidak perlu harus dicantumkan, bila dilakukan juga tidak masalah. Dan untuk persentase terbakar bisa dilihat di keterangan bahwa persentase tidak terbakar itu bisa dihitung dari masa akhir dibagi masa awal dikali 100%. Persen terbakar sendiri itu 100 dikurangi persen tidak terbakar. Seperti itu. Untuk keterangan itu bisa dilihat apa yang terjadi pada serasa, apakah terbakar sempurna atau tidak terbakar, atau sisa sebagian, atau hanya arang saja. Baiklah, praktikum sudah selesai dan kalian dapat melakukannya di rumah masing-masing. Selamat bekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.